Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karunia yang begitu besar dan rahmat yang begitu luas, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini meskipun sebagian besar tidak bisa hadir karena ada uzur di hari tanggal merah ya, Yaumul Utlah ya, akan tetapi karena kita tetap berjalan ya, bagaimanapun kita bisa dan berusaha untuk bisa hadir ya di majelis ilmu ini. Bagi yang tidak hadir mungkin nanti akan menyimak via YouTube ya. Oleh karena itu, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini wasalna fi ayy surah ummahat. Sampai surat apa kita terakhir ummahat? Sampai Al-Kausar. Al-Kautsar, Terakhir khalas. Al-Ma'un, khalas. Al-Ma'un. Al-Ma'un khalas Ustaz. Surah Quraisy, khalas. Ila fi Quraisy. Udah, Atau udah. belum? Khalas Ustaz, khalas. Khalas. Quraisy Sekarang kita masuk kepada suratul Fil fil. ya. Nah, disiapkan untuk mushafnya ya, silakan ya, disiapkan suratul Fil ya, yaitu surah yang ke-105 ya. Halas ummahat, sudah dibuka mushafnya? Khalas Ustaz. Naam, alhamdulillah. Baik. Baik, kita akan mulai. Bagi yang baru hadir pada malam hari ini, kita akan membahas tentang suratul Fil, muthala'ah fi ulumil Quran ya, bagaimana kita menelaah dalam ayat Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dalam sudut pandang bahasa. Dan seperti biasa umahan, dalam memahami ya di kelas ba ya terutama, kita harus meninjau kembali mufradat yang sudah pernah kita pelajari, qawaidul lughah al-arabiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah kita pelajari, beserta dan berkaitan juga dengan kosakata terjemahan yang ada di dalam terjemahan mushaf Al-Quran. Oleh karena itu disiapkan terjemahan mushaf Al-Qurannya agar nanti ummahat bisa memahami dalam 3 sudut pandang. Yang pertama terjemahan mushaf, terjemahan bahasa secara bahasa, dan qawaidul lughah, susunan bahasa Arab yang sudah kita pelajari akan kita aplikasikan di dalam suratul Fil. Thayyib, langsung saja bagi ummahat yang
aktif, bisa menyalakan mic-nya dan membacakan suratul Fil dari awal sampai ayat kelima, ya, dari mulai ta'awudz, ya. Falyatafaddalna mashkurah. Wahid, itsnan, thalatha. أع- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Ana sendirian, Ustadz. Ada Yang Ibu lain, Dian ya? Ini nyala. Silakan sama-sama Ibu Dian juga, Masya Allah. Yang baru hadir, Ibu siapa? Nur Hikmah. Sepertinya menyimak ya, masih menyimak. Silakan, nggak nah, apa-apa Ibu dibacakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Naam, ya, Masya Allah. Syukran kepada Ibu Dian dan juga kepada Ibu Evi yang telah membacakan suratul Fil. Baik, Eh, terlintas kita membaca suratul Fil. Apa artinya al-fil, Umar? Gajah ya Ustaz. Paskan gajah. Naam, ya. Kisah tentang gajah. Ya. Surah tentang gajah. Ada apa dengan gajah? Ini jadi pertanyaan ya buat kita. Ya. Pasukan gajah yang kita tahu, ya, pasukan gajah ini adalah pasukan yang akan menyerang Ka'bah, ya, menghancurkan Ka'bah, ya, sesuai dengan namanya, berkaitan dengan gajah. Dan sedikit nanti akan kita bahas, sedikit banyaknya kita akan membahas tentang histori, sejarah ya, yang tidak bisa kita pungkiri, dan beberapa pernyataan-pernyataan yang harus kita luruskan juga, ya, tentang peristiwa perang gajah. Oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam kalimat yang pertama atau ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Apa artinya, Ummah? Tidak engkau Muhammad Tidakkah kamu perhatikan bagaimana telah bertindak Tuhan pencipta kamu terhadap pasukan gajah, yaitu Abraha Raja Yaman? Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita lihat secara bahasa. A. A artinya hal. Apa artinya? Apa? Tidak. Tidak. Apakah? Apakah? Aslinya itu apakah? Apa? Aslinya ya. Aslinya apakah? Lalu ditambah lam. Kita sudah pernah belajar lam ya. Lam ya. Ya. Lam itu adalah huruf yang mensukunkan atau kita bilang majzum. Jazm. Ya, majzum. Menjazmkan. Menjazmkan itu mensukunkan ya. Ya. Fi'il mudhari'. Jadi setelah lam itu harus apa? Fi'il Sukun. Oh, fi'il mudhari. harus fi'il mudhari'. Nggak boleh fi'il yang lain. Jadi kalau ummahat menemukan lam di dalam ayat Al-Quran, pasti setelah lam itu adalah fi'il Mudhari. mudhari', kata kerja yang sedang terjadi. Ya Roh. Ketika bertemu a dengan lam, ya, maknanya bukan apakah. Artinya ada dua, tidakkah atau bukankah. Nah, kalau bahasa kita ya, apakah tidak? Ya sama aja, tidakkah maksudnya.
bukankah, ya. Jadi artinya alam itu bisa tidakkah atau bukankah, ya. Lalu ada kata taro. Nah, dengar ya, taro itu diambil dari ro'a Yaro. Ya. yara. Aslinya ada alif mamdudah, ya. Lalu alif alif bengkong, ya. Nah, karena kita lihat sebelumnya ada lam, jadi alif bengkongnya, alif maksurahnya hilang, ya, hilang. Jadi taro, Oh. ya. Oh. Tidakkah kau melihat? Melihat itu disertai dengan penglihatan dan pemantauan, pengamatan, ya, dan juga yang kita sebut dengan memperhatikan. Jadi orang melihat itu sembari memperhatikan dan menyimak, mengamati, ya, mohon maaf, mengamati. Iya. Maka tidakkah, ya, tidakkah engkau memperhatikan Muhammad, melihat Muhammad, kaifa, bagaimana, ya, istifham, tanya, ya, bagaimana, fa'ala, Ya. ya, berbuat. Siapa yang berbuat? Fa'ala rabbuka. Yang berbuat adalah Rabbmu. Berarti rabbuka adalah fa'il rabbuka. Makanya dia domah, marfu, rabbuka. Ya, Rabbmu yang telah berbuat. Berbuat apa? Tuhanmu yang berbuat apa? Bi ashabil fil. Bi artinya bisa dengan, terhadap, kepada. Dalam bahasa Indonesia. Kepada ada terhadap. Ashab. Jamak dari apa, Umar? Sahib. Sahibun. Mumtaz. Ya. Artinya apa? Teman. Teman-teman. Teman-teman. Kelompok. Segerombolan. Kalau di sini diartikan pasukan. Ya. Ashab. Yaitu ashabil fil. Ya. Yaitu teman-teman atau gerombolannya fil. Gajah. Maksudnya bagaimana pasukan gajah? Pasukan bergajah. Memangnya ada yang salah dengan gajah? Sampai dikatakan gajah ini dibinasakan, ya, oleh ababil. Burung ababil. Oh, diskriminasi dong. Kata orang liberal. Ya, orang liberal bilang, ini surat Al-Fil ini, ya, ini menjelekkan nama baik gajah, katanya. Ya, gajah dibinasakan. Padahal bukan gajahnya yang dibinasakan. Kenapa gajah dibinasakan? Karena ada maksudnya. Yang menaiki gajah itulah, yaitu ashab itu. Ashabil fil. Pasukan yang menggunakan gajah. Sedikit informasi. Pasukan yang membawa gajah ini adalah Abraha, tadi dikatakan. Ya. Dan Abraha ini dari mana, Umar? Ada yang tahu? Yaman. Yaman. Nah, ya. Aslinya bukan Yaman ternyata, Umar. Oh. Ya. Abraha bin Hisham Al-Habsyi. Ya. Tahu, ya? Al-Habsyi. Habasyah. Tahu, ya? Habas. Ya. Habasyah itu di mana, Habasyah? Ethiopia. Ethiopia, Mumtaz. Ini keturunan Ethiopia, Umar. Ya, Ethiopia itu Habasyah di Afrika. Makanya secara logika, kira-kira ada gajah nggak di Yaman, Umar? Gak ada. Adanya di Nggak Afrika. ada. Belum ada kebun binatang di Yaman, ya, Bu Dian. Iya. Iya. Ya, habitatnya nggak di Yaman. Di Afrika. Kenapa kok bisa ada di Yaman?
Kalau Hmm. bukan dibawa dari Bawa dari Afrika. Ini logika sederhana dan dijelaskan oleh para ulama. Abraha bin Hisham Al-Habsyi ini disebutkan Al-Habsyi ini ditujukan kepada Habasyah, ya, dari Afrika. Lalu ini sedikit informasi juga bahwa zaman dahulu sebelum Nabi SAW lahir ke dunia, ya, dunia sedang bergejolak antara ekspansi ataupun perluasan penyebaran agama Nasrani dan juga penyebaran agama kaum musyrikin paganisme. Ya, paganisme ini dulu belum ada Islam, musuhnya orang-orang Nasrani itu orang Yahudi dan paganisme. Ya. Nah, orang Yahudi dibalik dari paganisme. Ya. Mereka ya sebagai penjilat dari orang-orang paganisme. Orang paganisme ini mana aja yang menyembah dewa-dewa, ya. Orang-orang Yunani termasuk yang Bizantium Rom pada saat itu, ya. Sebelum Nabi Isa diutus. Ya, mereka menyembah pagan, ya, menyembah berhala, menyembah dewa dewi dan lain sebagainya. Ya, lalu setelah Nabi Isa, ya, peristiwa yang cukup panjang yang pada intinya Nabi Isa diangkat ke langit dan mereka membuat tambahan agama yaitu Nasrani. Di mana agama Nasrani ini ya diambil dari latar belakang orang-orang paganisme, ya, orang-orang yang percaya kepada ya ada Tuhan Bapa, Ibu, Anak dan lain sebagainya, ya. Nah, lalu penyebaran itu sampai ke Afrika, Nasrani dari Bizantium Rom yang berlokasi di Konstantin, ya, itu menyebar dan perang terus-menerus, pelebaran dan perluasan pasukan Bizantium Rom kemana? Ke Persia, Paras, penyembah paganisme, yaitu penyembah api. Termasuk Mesir, ya, penyembah dewa matahari dan lain sebagainya itu dikristenisasikan. Ya, dikristenisasikan sampai ke Yaman. Yaman ini penyembah apa? Awal mulanya millata Ibrahim. Ya, agamanya Nabi Ibrahim menyembah Allah, tapi dengan penyimpangan-penyimpangan yang sedikit banyaknya menganut budaya paganisme lagi. Ya, percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercemar, ya, di zaman Nabi SAW. Dan peninggalan yang paling berharga dari anaknya Ibrahim yaitu Ismail adalah apa? Ka'bah. Nah, Ka'bah ini menjadi poros tentang agamanya Mila Ibrahim. Dan orang-orang Nasrani ingin menyebarluaskan agama Nasraninya sampai ke Mekah. Jazirah Arab. Dulu Jazirah Arab tidak dilirik. Kenapa? Karena orang-orang kuno, orang miskin, orang terbelakang, jahiliyah, tidak punya pengetahuan, dan orang-orang yang memiliki teknologi yang canggih di zaman itu, ya, adalah orang-orang Romawi dan orang-orang Persia pada saat itu. Maka Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan sebab dakwah kristenisasi dan juga ya pembuatan kanisah. Kanisah ini gereja, ya, di mana di Yaman. Ya. Jadi mengkristenisasikan orang-orang Yaman yang tadinya menyembah millah Ibrahim, ya. Maka Allah katakan di sini, lihatlah di ayat yang kedua, ya. Allah katakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa artinya, Umar? Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka menghancurkan Ka'bah dalam mereka itu kesesatan atau kesia-siaan? Naam, ya, naam. Perhatikan Ummahat. Kalau di terjemahan, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Mereka memberikan tipu daya. Kita lihat di sini alam, tidakkah atau bukankah? Yaj'al diambil dari kata ja'ala yaj'alu. Apa artinya, Ummahat? menjadikan. Ja'al. Yaj'alu, menjadikan. Mumtaz, ya. Ya. Menjadikan, ya. Bukankah
Ia, yaitu Allah, menjadikan kaidahum. Diambil dari kata kaidun. Ya. Apa artinya, Ummah? Budaya. Hancurkan. Tipu daya. Yakidun kaida. Ya. Yakidu. Kada yakidu. Kada. Ya. Artinya apa? Tipu daya. Ya. Berbuat licik. Menipu. Ya. La akidanna. Ya. Akada yakidu. Ya. Kada yakidu. Artinya apa? Berbuat licik. Licik. Menipu. Ya. Menipu dan lain sebagainya. Ya. Tulis ya di sini. Ya. 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 Nah, ini harus diperhatikan di sini bagaimana kita memahami kaidun. Tipu daya. Ya, tipu daya muslihat, menipu, berbuat licik, cerdik. Cerdiknya itu cerdik curang ya, penipuan. Ya. Licik. Bagaimana Allah jadikan ya tipu daya mereka itu sia-sia. Apa tipu daya mereka? Ini sedikit Menghancurkan menghancurkan apa? Ka'bah. Ka'bah. Iya, betul. Ya, menghancurkan Ka'bah. Kenapa demikian menghancurkan Ka'bah? Itu tadi. Karena mereka orang-orang Nasrani ini sangat benci umat dengan agama-agama ya yang lain, dan penyebaran agama Nasrani itu begitu pesat pada saat itu. Ya. Sehingga Abraha melihat penduduk Mekah itu sering orang-orang banyak pelancong datang ke kota Mekah. Karena agama Mila Ibrahim itu kan dari mana-mana ya. Dari Syam, dari Yaman, sebagian dari penduduk Irak, ya, Kufah, ya, Basrah. Nah, ini sejarah yang harus kita ingat, bahwa mereka orang-orang Nasrani itu lebih berbahaya ya secara zohir karena mereka menyebarluaskan ya agama mereka. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak menyebarluaskan agama mereka, tapi mereka memberikan syubhat. Maka mereka disebut orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mencari jamaah, orang Yahudi. Mereka mengambil dari keturunan. Ya, keturunan Yahudi harus beragama Yahudi. Orang Nasrani tidak demikian. Semua dikristenisasikan. Makanya ada yang namanya perang salib, di mana orang-orang Nasrani ini sangat benci dengan umat Islam. Karena umat Islam juga menyebarluaskan agama mereka. Ya, ini belum datang Islam, ya. Nabi baru lahir tuh ketika perang tersebut. Ya, nah, ketika perang tersebut Nabi baru lahir. Di situ yang menjaga Ka'bah ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Abu Thalib, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ya. Semua suku Quraisy itu menjaga. Artinya mereka pernah ditolong Allah, Dengan apa? Pengiriman nih di ayat yang ketiga. Ya, mau bagaimanapun gajah begitu besar ya. Gajah zaman dulu tentu berbeda dengan gajah sekarang. Dari sifat gennya juga berbeda, tingginya juga pun sama berbeda. Ya, apalagi ini gajah zaman dulu ya. Katakan bahwa 570 Masehi ya sampai 600 kurang lebih Masehi itu yang namanya perang ya disebut dengan perang gajah ya menghancurkan Ka'bah ya begitu kokoh dan kuatnya ya mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi apa daya
Allah katakan di ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Apa artinya? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Mereka Nah, dengan batu ya, dia memberikan kepada mereka. Masya Allah. Baik, kita sedikit ini menyambung yang tadi ayat 2 belum selesai. Fi tadlil, afwan. Fi tadlil, tadlil itu diambil dari kata dollala, Oh, sia-sia. yudollilu. Sesat. Dolin. Betul. Ya, ya. Dollala yudollilu. Nah, ini udah masuk bab yang berbeda. Ya, artinya adalah kesesatan. Memberikan kesesatan. Berarti tadlil itu adalah kesesatan. Karena sesuatu yang sia-sia disebut dengan kesesatan di dalam bahasa Arab, Ummahat. Ya, Ummahat melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Ya. Biasanya anak-anak tuh ya melakukan sesuatu nggak ada gunanya. Itu dikatakan kesesatan. Kenapa? Dia sesat. Orang yang ada di jalan kebenaran, dia akan mendapatkan kemanfaatan. Baik dunia akhirat. Ya, kalau kita bicara umumnya ya dunia. Orang kerja itu berada di jalan yang benar. Ya, orang dapat kerja. Orang nggak ada kerjaan. Yang lebih parah lagi, membuat pekerjaan yang tidak ada gunanya, maka disebut dengan tadlil. Sia-sia. Ini orang nggak ada gunanya. Buat apa? Ya, nggak kerja, tidak menghasilkan, ibadah juga nggak pernah, kerjaannya adalah rebahan, gitu ya, kaum rebahan, nggak ada gunanya. Berarti ini adalah tadlil. Dia sedang sesat, ya, sia-sia hidupnya. Apa yang dikerjakan oleh Abraha itu sia-sia, nggak ada gunanya. Meskipun hitungan Abraha pasti menang. Karena ini kita bicara apa, pasukan gajah jumlahnya banyak. Apalagi impor dari Habasyah, ya, dari Ethiopia. Ya. Maka Allah katakan wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan arsala yursilu. Dari kata arsala yursilu. Ya. Ya. Mengutuskan, mengirimkan. Ya. Apa yang Allah kirimkan atas mereka, kepada mereka, alaihim. Alaihim itu ala ditambahkan hum, ya. Kepada mereka. Toiron. Nah, kita sudah pernah belajar ya toiron. Apa artinya toiron? Iya, burung. Burung. Burung, Ustaz. Ya. Ababila. Di sini diartikan burung yang berbondong-bondong. Ramai. Nah, para ulama berbeda pendapat. Tapi yang pasti pendapat yang sepakat adalah itu adalah seekor burung. Jumlahnya banyak. Dan burungnya seperti apa bentuknya? Apakah ababil itu adalah sebuah nama? Apakah ababil itu adalah sebuah jenis spesies burung? Ataukah ababil itu dimaknai jumlahnya banyak berbondong-bondong? Itu yang menjadi perdebatan. Ya. Jadi berbeda pendapat. Ya. Akan tetapi terlepas itu semua, ini adalah sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan faktanya terjadi, Ummahat, bukan mitologi. Karena ada orang ya di luar sana, Gen Z ini terutama, Anda pernah mendengar ya sebuah media sosial yang mengatakan hewan mitologi Islam namanya ababil. Ada lagi ikan nun. Nah, dengar ya, ikan nun. Ya. Kitmir itu anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, bilangnya apa? Mitologi bilangnya. Coba bayangkan, apa makna mitologi? Mitos. Cerita dongeng. Ini telah terjadi di antara kita. Kita mendengar secara langsung.
Di media sosial merebak di mana-mana mitologi hewan, mitologi Islam. Ini menunjukkan bahwa belum tentu benar. Sedangkan Al-Quran itu pasti Pasti benar. benar. Ya. Ini sangat disayangkan umat, dan ini yang meragukan Al-Quran. Cerita Al-Quran itu dapat mengeluarkan seorang hamba keluar dari Islam umat. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Jangan salah ya, memahami dengan benar. Baik, kita lanjutkan umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Burung yang berbondong-bondong. Burung ababil. Ya. Burung ababil. Ya. Apakah ini kisah nyata? Nyata. Ya, nyata demikian. Ya. Lalu Allah lanjutkan, sesuatu yang menurut kita mustahil tapi Allah katakan benar adanya. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Apa artinya, Mah? Yang melempari mereka dengan bebatuan dari tanah yang dibakar. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Gajah segitu besarnya ya, Umar. Bahkan kalau di India itu orang naik gajah untuk menghindari cengkeraman harimau, ya binatang buas, ya itu ampuh. Bahkan buaya saja bisa kalah dengan seekor gajah. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan gajah ya di tempat habitatnya ya, kecuali kematian atau karena ya permusuhan antar gajah. Nah, kalau kita lihat sekuat itu gajah membawa pasukan, Abraham membawa pasukan gajah yang begitu banyak ya. Ternyata hanya sebuah burung ya. Beberapa burung yang jumlahnya juga banyak, yang tidak besar dibandingkan apa? Dibandingkan gajah ya. Apa yang Allah perintahkan kepada ababil, burung-burung yang berbondong-bondong ini? Tarmihim, dari kata Roma. Yarmi. Ini mau dicatat, Mahat. Roma yarmi. Artinya melempar. Ya, melempar. Ya. Nah, kalau kita bicara tarmihim, yang melempari mereka. Siapa yang melempari mereka? Toiran ababil. Ya. Dan ingat Ummahat, di dalam bahasa Arab yang disebut dengan isim nakirah bermakna umum. Ya, di sini ada kata toiran ya. Toirannya apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Nakirah itu menunjukkan keumuman, dan semua yang disebut dengan burung yang ada di sekitar kota Ka'bah, kota Mekah ya, yang berada di Ka'bah, itu berbondong-bondong. Jadi maknanya umum, bukan yang disebut adalah burung ababil, nama burungnya ababil. Ya. Bukan. Tapi burung yang ada di sekitar kita pada umumnya itu berbondong-bondong membawa dan melempari. Apa yang dilempar? Hijarah. Jamak dari apa? Hajar. Hajarun. Hajarun. Apa hajarun? Batu. Dengan batu, jumlahnya banyak batunya, hijarah. Ya. Jadi dicengkram oleh kukunya burung ya, batu tersebut. Dan lebih uniknya apa? Min sijil. Tanah yang dibakar. Sijil. Ini unik nih. Ya, kenapa disebut artinya tanah? Tanah apa? Tanah liat yang dibakar ya? Tanah liat yang dibakar. Diambil dari kata sajjala yusajjilu. Ini nggak ada yang nyangka dari kata sajjala. Yusajjilu. Yusajjilu. Nah,
Apa artinya sajjala yusajjilu? Kalau di sini sijil itu tanah liat yang terbakar ya. Ya, yang dibakar. Nah, kalau artinya sijil dari kata sajjala yusajjilu. Ya, mungkin pernah mendengar kata tasjil. Tasjil. Nggak pernah ya? Ya. Belum. Ya. Itu artinya adalah mendaftar. Mendaftar. Ya. Mendaftar, merekam, memasukkan, mencatat, membukukan, memasukkan. Ya. Ternyata di dalam bahasa Arab sebegitu detailnya, batu yang dimasukkan, ya, apa yang dimasukkan batu itu? Sebuah tanah yang terbakar, turab binar, ya, tanah liat, pernah lihat ya, tanah liat yang dibuat yang pakai air ya Ummahat, lalu diputer ya. Oh iya, keramik itu. Iya. Ya, jadi kendi, jadi piring gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu dibakar. Ya. Tanah liat yang dibakar. Ya. Berarti kan apa? Keras. Semakin tinggi derajatnya itu semakin keras tanah tersebut. Keras. Padat. Nah, jadi udah ada batunya, pakai lagi tanah yang dibakar. Ya. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu orang liberal akan bertanya lagi, yang bakar siapa? Gitu ya. Nggak perlu bertanya siapa yang ngebakar. Ya. Yang kita imani apa? Batu dengan tumpukan di dalamnya batu tanah liat yang sudah terbakar, mengeras, ya. Sebagian para ulama mengartikan batu yang dibakar, ya, sampai dia panas, ya, sampai dia panas. Artinya batu tersebut yang pasti keras, yang masih diperselisihkan apakah batu itu terbakar atau tidak. Ya, anggaplah terbakar, panas pastinya. Ya, itu diangkat, ya, diangkat, dibawa oleh burung-burung, dan ini Ummahat ya, harus perlu diperhatikan. Kok bisa sih hanya sebuah batu menghancurkan mereka? Ya, segede apa itu burung? Ya, atau burungnya kecil, batunya kecil-kecil, atau burungnya besar, batunya besar-besar. Maka karena keumuman tayran ini menunjukkan bahwa burung yang ada di sekitar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, semua mereka berbondong-bondong membawa batu. Ya. Masa gajah dilempari batu bisa mati? Pertanyaannya kan itu ya. Karena kita pernah belajar hukum ini Pak ya, hukum gravitasi ya Ummahat. Oh ya. Ya, Ustaz. Mungkin Daya tarik bumi. Daya tarik bumi. Ya. jatuhnya makin keras. Semakin tinggi, semakin Keras. keras. Coba bayangkan, semakin tinggi semakin keras. Ya. Qadarullah, yang turun dari langit air kan, jadinya hujan. Itu kalau hujannya kenceng itu sakit Ummahat. Ya. Kena Sakit, tangan ya. kita gitu ya. Karena tekanannya tinggi, gravitasinya tinggi dari atas ya, yang paling tinggi turun ke bawah. Ya, semakin cepat maka semakin energinya semakin tinggi. Nah, begitu pula batu yang dilempar, bukan 1 meter, 2 meter, ya, berpuluh-puluh meter, beratus-ratus meter, diangkat dulu ke atas, dilempari. Ya, kita nggak bisa membayangkan. Dan bayangan kita apa? Ayat yang kelima. Apa bunyinya? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa artinya, Umar? Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan mereka ulat. seperti daun yang dimakan ulat. Nah, subhanallah.
faja'alahum. Mengerikan kalau kita mendengarnya dari sudut pandang bahasa. Maka ja'alahum. Ya, dari kata ja'ala tadi. Ya. Jadi Allah jadikan mereka. Ka'asfim makul. Diambil dari kata asofa. Ka kan kita udah belajar ka ya. Ka itu bagian apa, Umar? Huruf jar. Jar. Oh, Huruf jar. jar. Iya, nggak perlu berpikir lama-lama ya. Langsung. To the point apa namanya singkat langsung. Ya, dari kata asofa, ya'sifu. Kok bisa diartikan sampai daun-daunnya? Diartikan kan di sini sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, belum ada bayangan. Daun-daun dimakan ulat itu maksudnya gimana? Daun dimakan ulat, udah gitu aja, ternyata tidak lebih dahsyat lagi secara bahasa. Ya, asofa, asfun diambil dari kata asofa, yang artinya adalah mengeras. Bisa diartikan menghembus, mengamuk. Ya, ketika menggunakan kata ka, aslinya asfun, asfun itu keras. Ketika bertemu ka, seperti keras, tidak. Jadi artinya menjadi seperti hembusan daun. Daun yang pernah lihat ya, kalau musim gugur ya, Umar. Ya, nggak usah musim gugur lah. Di sini kan nggak ada musim gugur. Ya, pohon, ya daunnya pada berjatuhan. ya Tuhan. Ya, karena hembusan lagi. Ya, berguguran. Karena hembusan, berserakan kemana-mana. Tuh gajah tuh kayak begitu nah. Dikatakan ketika dilempari, ya, dan daun itu sudah dihembuskan, dilemparkan, ya, berserakan kemana-mana, sudah begitu apa makul, seperti digerogoti oleh ulat, karena daun itu cenderungnya dimakan oleh ulat, ya. Jadi sampai dikatakan oleh para ulama itu kulit gajah kan keras ya, kulit gajah, ya. Meskipun kita sering makan kuping gajah juga ya, Om Mahat. Beli di warung ini ya, Keras juga. toko apa? Katanya kalau kuping gajah Ustaz. Iya, banyak kuping gajah ya di sini. Makanan ringan ya, kuping gajah. Halal ya. Ya, meskipun keras itu kulitnya, itu bolong-bolong Om Mahat, dilempari batu, bolong-bolong digerogoti seperti digerogoti ulat. Ya. Berarti kan dia batu tersebut bukan cuman mengenai tapi menggerogoti. Berarti ada sifat panas di situ. Ya, ada sifat panas di situ sampai dia terbakar kemana-mana, angus, ya, lalu seperti daun yang berserakan, hilang begitu saja. Bukan hanya gajahnya saya, tapi juga pasukannya, ya. Pasukannya Abraha, termasuk Abrahanya mati, ya. Dan di beberapa daerah di Mekah sudah diteliti ada beberapa di bukit-bukit, ya, bukit batu, fosil-fosil dari gajah. Ya, coba bayangkan, padang pasir ada gajah, gimana ceritanya? Kan nggak masuk di akal. Ya, sebagaimana di padang pasir juga ditemukan adanya kerang. Ya, ada fosil kerang, cumi-cumi, fosil cumi-cumi, ya benda-benda yang ada di laut, ya kan nggak masuk logika. Ya, ternyata memang dahulu adalah laut yang sudah mengering. Ya. Maka dari itulah Mahat, iya, laut yang sudah mengering. Ini jadi perhatian ya buat kita. Kita nggak bisa meninggalkan sejarah. Bahasa Arab itu terlalu banyak ya sejarahnya yang berkaitan dengan bahasa Arab, berkaitan dengan para
nabi, para rasul. Sehingga ini menambah wawasan kita akan pentingnya mempelajari bahasa Arab. Dan kalau tidak belajar bahasa Arab, mungkin kita nggak tahu. Ya, karena buku-buku yang sudah diterjemahkan itu dari bahasa Arab. Ya, buku-buku tentang apa? Sejarah, tarikh, namanya Tarikhul Islam. Itu dari bahasa Arab. Ya, Sirah An-Nabawi, ya, itu semua berbahasa Arab. Dan ternyata demikian yang terjadi. Ya, mereka para pasukan gajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasukannya Abraha ini, ya dengan burung-burung yang berbondong-bondong melempari batu. Lempari batu, mati, hancur. Seperti daun yang berserakan dan dimakan ular. Ya. Dan berbahagialah pada saat itu Nabi SAW lahir ke dunia. Ya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita, ya, bahwasanya sebelum Nabi SAW lahir terjadi perang gajah. Ya, perang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan historinya sangat luas, ya, panjang sekali. Sehingga kebangkitan millata Ibrahim, ya, agamanya Nabi Ibrahim, ya, itu dengan adanya Islam. Karena Islamlah yang menjadikan, ya, Jazirah Arab itu maju ke depan, ya, dan sudah mulai terbelakang orang-orang Bizantium Rom, ya, Romawi ataupun Faros pada saat itu Persia. Karena kita tahu, mungkin pernah mendengar ya, dinasti Abbasiyah itu berlokasi di mana? Di Irak sampai ke Iran, ya, orang-orang Syiah, ya, itu yang menggerogoti dari dinasti Abbasiyah. Ya, dinasti Umayyah itu di mana? Di Damaskus, Syam, yang dikuasai oleh Bizantium Rom. Jadi setelah Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, itu, ya, perkembangan Islam menghancurkan, ya, dua, ya, kita sebutnya apa? Negeri adidaya. Bizantium Romawi dan juga Faras. Dan penyebaran bahasa Arab itu sampai ke Syam. Karena Syam itu aslinya bukan pakai bahasa Arab, ya, Umar. Ya, harus luruskan. Palestina, Suriah, Syam itu Palestina, Suriah, Yordan, ya, nggak ada Israel, ya. Ya, Palestina, Suriah, Yordan, ya, itu menggunakan bahasa Suryani, ya, menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani rumpun dari bahasa Semitik yang bersumber dari bahasa Aramaik, bahasanya Nabi Isa, ya, Yesus, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, dan juga bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani dari Nabi Ibrahim. Ya, bahasa Arab itu belum ada di sana, bukan di sana bahasa Arab belum berkembang. Jadi bahasa dari Nabi Ibrahim, bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Termasuk Nabi Isa, bahasa Aramaik cabang dari bahasa Ibrani. Ya, bahasa Yunani itu udah naik ke atas lagi, utara sampai ke Eropa, ya. Berbeda dengan bahasa, ya, bahasanya penduduk Syam, ya, seperti itu. Paham tuh, insyaallah. Ya, Ustaz. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan, Umar? Ana Ustaz, apa Ustaz? Silakan. Yang makul tadi Ustaz, itu yang menunjukkan, itu kan yang di aksinya kan yang dimakan ulat. Kalau makul kan dari akala ya Ustaz, ya? Berarti ya, akala yakulu ya? Ya, betul. Dari Terus akala. kok jadi makul itu gimana Ustaz? Oh, kenapa bisa jadi makul? Ya. Ya. Pernah dengar fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Oh, iya. Yang pelakunya ya Ustaz. Bukan pelakunya, objeknya. Maf'ul. Maf'ulun. Oh. Maf'ulun, objeknya.
Kalau pelakunya fa'ilun, akilun, Fa'ilun ya. akilun. Ya, fa'ilun itu pelakunya. Kalau ma'kulun, maf'ulun adalah objeknya dari akala yakilu. Ya, kenapa agak pusing kita di sini? Ya, karena ada alif, Iya, ada hamzah, di hamzah. sini. Heeh. Terus Ma'kulun. berarti nggak ada yang menunjukkan kata-kata ulatnya gitu ya Ustadz ya? Tidak, Saya kan tidak ada kata ulat di situ. tidak ada. Kenapa? Karena cenderungnya Oke. daun itu dimakan, ah, Oh, dimakan tersirat. ulat. Tersirat. Betul, ya. Mananya. Jadi Oh, siap. cenderungnya itu ulat, ya, belalang, gitu ya. Kan biasanya ya yang memakan apa namanya daun kan sejenis itu ya, serangga ya, dan lain sebagainya. Ya meskipun ya sapi juga makan daun gitu ya, tapi dianalogikan itu seperti apa dimakan ulat. Ulat. Nah, Ya, Ustadz. Syukran Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? ya boleh silakan. Eh, tadi kan ada kaidahum ya Ustadz. Itu kan Mm, tipu daya mereka kan. Kalau mm, tipu daya itu perbedaannya dengan makar itu apa Ustadz ya? Kan ada mm. juga makar. Ya, nah, makarun ya, makarun Ya. ya, makarun itu bukan tipu daya. Ya, kita Hmm. bicara kan secara bahasa Indonesia ya. Ya, wa makaru wa makarallah. Ya, mereka membuat makar lalu ya Allah membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bukan tipu daya, tapi lebih tepatnya apa? Asia-siyah namanya. Siasat. Apa? Oh, Siasat itu apa ya? itu. Ya, ya. Mereka ya hampir mirip. Strategi siasat. Iya. Mereka membuat strategi untuk menghancurkan Allah. Lalu Allah juga membuat strategi ya menghancurkan Hmm. mereka. Jadi kalau makar itu masih umum Oh iya. ya, masih umum makar itu. Baik buruknya ya relatif ya, karena kan kita bicara manusia Hmm. ya. Kalau bicara keburukan dan kebaikan itu kan yang tahu Allah gitu ya. Kita membuat makar tujuannya baik. Kita membuat makar tujuannya buruk. Tapi kalau tipu daya, kita buat manipulasi ya, kayak manipulasi dia. Udah jelek pasti. Iya, iya, iya. Tipu daya Iya, itu Ustaz. pasti sudah jelek ya. Tapi kalau makar membuat makar itu karena mungkin ada tujuan. Tujuannya ini tapi orang Hmm. nganggapnya makar itu buruk. Ya belum tentu buruk makar itu. Buktinya apa? Allah membuat makar juga. Hmm. Seperti itu. Nah, oh iya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Umar? Hal min soal? Nah, ya, insya Allah maafi soal. Ya, Maafi soal. Sudah. maafi soal. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah menyelesaikan Suratul Fil, di mana kita melihat banyak sekali faedah yang bisa kita petik ya dari segi bahasa, ya adanya pertanyaan ayat 1 ayat 2 ya. Lalu ayat ketiga adanya jumlah fi'liyah wa arsala ya, jumlah fi'liyah ya. Lalu ayat 3, 4 dan 5 jumlah fi'liyah ternyata. Tidak ada jumlah ismiyah ya. Kalau jumlah fi'liyah adanya susunan apa? Fi'il, fa'il dan Ya, maf'ul. Hmm, maf'ul. Naam. Ya, hanya itu fi'il, fa'il, maf'ul. Seperti arsala fi'il. Fa'ilnya adalah mustatir, tersembunyi, yaitu Allah. Alaihim tayran ababil itu adalah maf'ul. Ya. Tarmihim juga sama ya. Fi'il
ada fa'ilnya juga, ya, bihijaratin min sijil, yaitu adalah bagian dari objeknya, ya, ataupun maf'ul, ya, termasuk ya faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul. Seperti itu. Faj'ala itu adalah fi'il, fa'ilnya majhul, mustatir, ya. Hum adalah maf'ul, ya. Nah, dengan keterangan ka'asfi ma'kul. Ya, ada huruf jar, ada majrur, ada yang namanya naat man'ut, ya. Seperti itu. Baik. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah, atas izin Allah kita telah selesai. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan depan, ya, di pekan keempat, ya, tentang surah Al-Humazah. Mohon dipelajari, ya, yang artinya surah tentang pengumpat, ya. Apa ini pengumpat ini? Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita dalam melangkahkan kaki kita di majelis ilmu, ya, bahasa Arab ini, tahasus bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah.